Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Kartiasari dari Prodi Profesi Nurse Tikes Surya Global Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan patofisiologi dari trauma muskuloskeletal, di mana presentasi ini untuk memenuhi tugas stase keperawatan gawat darurat. Trauma muskuloskeletal ini terjadi karena adanya tekanan eksternal yang datang dari diserapnya oleh otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Apabila ada tekanan eksternal yang datangnya lebih besar, maka terjadilah trauma pada tulang yang mengakibatkan rusaknya atau terputusnya kontinuitas pada tulang, atau bisa disebut juga dengan fraktur. Penyebab dari trauma muskuloskeletal yang pertama, ada trauma langsung atau tidak langsung. Kedua, stres atau tekanan pada tulang. Ketiga, patologis, di mana patologis ada penurunan densitas tulang karena tumor dan osteoporosis. Nah, di mana dari penyebab tersebut, di mana jaringan menjadi tidak kuat atau tidak dapat menahan tahanan kekuatan dari luar, sehingga akan terjadinya terputusnya kontinuitas pada tulang, di mana terputusnya kontinuitas pada tulang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, konservatif dengan fiksasi eksternal, yaitu pada distraksi atau gift. Selanjutnya dengan operasi. Nah, di mana operasi ini apabila dilakukan pada pasien yang sebelumnya belum mengetahui terkait dengan bagaimana itu trauma muskuloskeletal dan bagaimana itu tindakannya, sehingga akan merubah dari perubahan status kesehatan, di mana pasien tersebut menjadi kurangnya suatu informasi yang didapat terkait dengan operasi yang akan dilakukan. Maka dari pasien tersebut akan adanya kurangnya pengetahuan. Dari jaringan yang tidak kuat atau tidak dapat menahan kekuatan dari luar, yang pertama, adanya perubahan letak fragmen atau deformitas yang akan mengalami kelemahan atau kehilangan dari fungsi geraknya, sehingga pergerakannya pun menjadi terbatas dan adanya keterbatasan anggota gerak. Nah, di mana bisa diambil masalah yaitu gangguan mobilitas fisik. Dengan pergerakan yang terbatas, di sini ada penekanan pada bagian yang menonjol, di mana penekanan pada bagian yang menonjol ini akan menahan sirkulasi perifernya pun menurun. Terjadinya iskemia, di mana sirkulasi perifer yang menurun ini akan didapatkan masalah yaitu gangguan integritas jaringan. Selanjutnya, dari jaringan yang tidak kuat atau tidak dapat menahan kekuatan dari luar sehingga terjadinya terputusnya kontinuitas pada tulang, sehingga terjadinya luka menjadi terbuka, di mana kuman pun menjadi mudah masuk ke dalam, sehingga didapatkan masalah yaitu risiko infeksi. Selanjutnya, di sini dari luka yang terbuka yang secara terus-menerus dan keluar darah yang banyak, didapatkan masalah yaitu risiko perdarahan. Nah, selanjutnya, dari jaringan yang tidak kuat atau tidak dapat menahan kekuatan dari luar akan menjadi kerusakan bagian-bagian yang lunak, di mana terjadinya kerusakan bagian-bagian yang lunak ini yaitu jaringan syaraf pun menjadi rusak, fungsinya pun menjadi menurun, sehingga ada rasa impuls nyeri dibawa ke otak, dan di mana pasien yang mengalami masalah trauma muskuloskeletal itu sendiri akan merasakan adanya suatu nyeri, di mana soalnya otak menerjemahkan impuls nyeri itu, sehingga didapatkan masalah nyeri akut.
Selanjutnya, dari kerusakan bagian-bagian yang lunak akan merusak kerusakan jaringan pembuluh darah. Kerusakan jaringan pembuluh darah di mana aliran darah pun menjadi meningkat. Tekanan pembuluh darah menjadi meningkat. Terjadilah edema, di mana terjadinya edema tersebut akan menimbulkan masalah resiko tinggi gangguan perfusi jaringan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.